Ya, setiap orang itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin minimal dirinya, ya, dan setiap kepemimpinan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang pemuda bertanggung jawab pada tubuhnya, seorang ibu bertanggung jawab pada anaknya, seorang suami bertanggung jawab pada istri dan anaknya, seorang pemimpin bertanggung jawab kepada warganya. Jadi tidak hanya sekedar dia hidup, tidak hanya sekedar kemudian punya anak, tapi tidak cukup hanya juga diberikan makanan. Ada pendidikan lain. Ya, hakul waladi ala walidi. Ya, haknya seorang anak kepada orang tuanya ada 3. 1, ayusina ismahu idza wulida, diberi nama yang baik. Yang kedua, ayu alimahul kitab wasibah dan seterusnya, ya, mengajari ilmu, akhlak, kemudian mencintai Allah dan nabinya. Kemudian ayu zawijahu idza balag, ya, menikahkannya kalau sudah dewasa. Jadi itu hak anak. 1, diberi nama yang baik. Yang kedua, pendidikan yang baik, iman, ya, akidahnya. Kalau dia muslim maka diajari tentang cinta Allah, cinta Nabi, termasuk bagaimana dia berperilaku kepada kedua orang tua. Karena rutuannya kan Allah, nabinya, kemudian orang tua. Dia harus ajari anaknya bagaimana cara mencintai dan hormat kepada orang tua. Ketika tidak diajari, hanya disekolahkan, tidak diajari tentang agama, maka orang tua juga bertanggung jawab. Ya. Kemudian ada dalil yang selanjutnya, ma fil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua ada di anak. Jadi kalau kita melihat anak kita nakal, setengah saja marahnya. Karena sesungguhnya anak sedang menggambarkan setengahnya lagi bagaimana kita sebagai orang tua dulu. Jadi kalau kita ingin dihormati oleh anak, bagaimana kita kepada orang tua. Sehebat itulah kita kepada orang tua, sehebat itulah nanti anak kepada kita akan berbakti. Ya, kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, bahwa ada namanya ujian, ada namanya teguran. Ujian itu karena kita ingin dinaikin derajat. Ketika kita sudah baik dengan segala kekurangannya sebagai manusia, datanglah cobaan berbentuk ujian dalam rangka supaya naik derajat. Tapi juga ada namanya cobaan yang dinamakan teguran. Ya, bisa jadi ada kesalahan kita mendidik, ya, kemudian kesalahan kita juga mengajari, atau tanpa disengaja kita memberi contoh tidak baik, anak menirukan. Maka seyogianya kalau sudah di posisi ini, ya, siapapun dia yang terkait, apa itu ibunya, apa anaknya, rendahkan sayap, ya, kembali kepada Allah gitu. Faruddu ilallah war rasul. Kalau sudah ada masalah berkaitan dengan anak, orang tua, dengan urusan hidup, maka kembalikan pada Allah dan nabinya. Tanya ulama. Ya, jangan diselesaikan sendiri. Jangan kita kecil merasa besar. Ya, datang kepada seseorang yang lebih dianggap untuk lebih punya ilmu, minta nasihat untuk diri. Juga wabtagu ilaihil wasilah. Mintalah jembatan supaya bisa wasilah. Tidak cukup hanya untuk ini. Ya, khususnya mungkin untuk kita, ya. Mungkin anggaplah anak kita ini belum baik gitu. Tapi kita juga harus tahu bahwa ini mungkin ada kesalahan saya mendidik. Maka rendahkan saya, maafkan, kemudian perbaiki. Karena nanti yang bermasalah adalah loli itu sendiri. Ya, semakin marah orang tua, semakin berbahaya anaknya. Kalau memang cinta dan sayang kepada anak, rendahkan sayap, maafkan, kemudian berbaikan. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita celaka di dunia akhirat. Kita paham, ya. Ada 3 hal. Mau selamat dunia akhirat, baktilah kepada kedua orang tua. Mau selamat rumah tangga, berbaktilah kepada orang tuanya pasangan atau mertua. Ya, mau berkahi urusan ilmu, maka berbaktilah kepada guru. 3 hal ini nggak bisa dihindari kalau kita ingin selamat dunia akhirat, apalagi kepada orang tua. Jadi sehebat apapun kita sebagai orang, kalau kita punya masalah kepada orang tua, maka kita tertutup jalan selamatnya di dunia dan akhirat. Juga sebaliknya, kita harus paham sebagai orang tua bahwa anak-anak itu adalah fitnah tuh, jadi fitnah. Yang kedua, adu mubin, juga bisa jadi musuh. Ya, karena sebab kesalahan kita mendidik, anak bisa jadi musuh, bukan orang lain. Hebat kita sholat tiap hari, hebat kita ibadah, hebat kita umroh tiap tahun. Kalau kita kesalahan anak, kemudian anak ternyata bersaksi bahwa dia merasa tidak diberikan haknya dengan pendidikan agama, maka anak juga yang menyeret kita ke dalam jurang neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Maka tidak ada jalan lain kecuali islah, berbaikan, berpelukan, kembali rendahkan sayap, ya, cari seseorang untuk bisa mendamaikan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.